Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisha Rahima. Saya dari kelas 12 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 3 tentang metode perakitan produk. Di presentasi kali ini, dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, konsep lini perakitan mulai dari pengertian, konsep, metode, dan jenis. Siswa dapat memahami pengertian dan prinsip perakitan, menerangkan proses perakitan, menganalisis, serta mengetahui rancangan perakitan. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet, mulai konsep jaringan dan cara membangun RT atau RWNet dengan mikrotik. Berisi definisi, tujuan, manfaat, penggunaan, masalah, metode, keseimbangan, dan istilah. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. A. Konsep lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Beban kerja pada stasiun merata akan memeratakan beban kerja menggunakan line balancing. Sementara performasi kerja dapat dihitung menggunakan KPI. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap di akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasa. Bentuk paling terkenal dari konsep perakitan adalah lini perakitan bergerak. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job, shop, flow, line, cellular manufacturing system, dan continuous process berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Adapun dua permasalahan penting dalam penyimbangan lini adalah A. Penyimbangan lini antara stasiun kerja, dan B. Menjaga kelangsungan produksi dalam lini perakitan. Berikut adalah karakteristik dari permasalahan perakitan line balancing. A. Sejumlah proses dalam lini perakitan dengan suatu proses masing-masing. B. Ada kendala keterdahuluan yang memaksa bagian proses-proses baru bisa mulai setelah proses persyaratannya selesai. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. D. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Dalam hal ini, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak. Adapun keunggulan dan kelemahannya adalah: keunggulan yang pertama adalah ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah, dan persediaan bahan jadi setengah rendah. Kelemahannya ketidakfleksibelan. 2. Konsep ini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja mesin. 3. Metode perakitan. Dalam produksi massal, produksi perakitan dapat dilakukan secara otomatis. Misalnya proses penyikatan, pengalingan, pengelasan, penyekrupan, dan lainnya dalam urutan rangkaian proses produksi. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, perakitan dengan pemilihan, dan C. Perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Nah, berikut ini adalah tujuan dari metode perakitan produk. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet. Konsep jaringan RT atau RWNet didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep RT-RWNet sebetulnya sama dengan konsep warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet, misalkan Telkom, Indosat, atau Indonet, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet, baik untuk membuka email, chatting, browsing, main game, dan lain-lain. Yang kedua, membangun RT-RWNet sederhana menggunakan mikrotik.
RT atau RWNet mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatannya adalah mengkonfirmasi router agar kita dapat mengakses ke internet. Pada Mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan Mikrotik. Ada dua cara, yaitu hard reset dan soft reset. Hard reset biasanya dilakukan jika ingin menghapus konfigurasi pada Mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses Mikrotik dengan Winbox. Sementara soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada Mikrotik. Caranya adalah A. Masuk menu Winbox, B. Klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN. Setelah muncul window interface, klik Security Profile untuk memberikan password pada wireless kita sehingga tidak dapat diakses sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom berikut. Name, diisi nama security. 2. WPA pre-share key, diisi password yang akan kita pasang pada WiFi kita. Kemudian isikan lagi pada kolom WPA2 pre-share key. Klik OK, lalu klik tab Wireless, kemudian klik tab Interface, klik 2 kali WALN1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode, SSID, Security Profile, dan klik OK untuk menyimpan perubahan. Berikutnya, memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN, A. Klik IP, kemudian klik address. Setelah window address muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address, isikan alamat IP yang akan kita gunakan. Kemudian pada interface, pilih WLAN1, setelah itu klik OK. Selanjutnya, kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Maka konfigurasinya adalah buka Winbox dan klik QQ pada menu kiri sehingga muncul window QQ list. Kemudian kita akan setting QQ parent sebagai control bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Klik tanda tambah, kemudian pada tab general isikan nama, target, maksimum, limit upload, dan download. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat child QQ. Pada child QQ, target dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth pada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Demikian pengaturan dasar untuk membuat jaringan RT atau RWNet sederhana. Dan yang terakhir ada line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi antar beban proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang ada akibat terlalu lama menunggu keluarnya produksi dari proses yang sebelumnya. Berikut adalah pengertian keseimbangan lini menurut dua orang ahli yang berbeda. Menurut Buffa Elwood, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil dan keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Lalu menurut Herjanto, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh aktivitas yang tinggi atau fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Tujuan menyusun line balancing untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Jika tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan ketidakefisiensian kerja di beberapa stasiun kerja, di mana antar stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja yang lain memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Dalam hal ini, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk ini. Keunggulan dan kelemahannya adalah sebagai berikut. Keunggulannya, ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya lebih rendah dan murah. Persediaan bahan menjadi setengah rendah, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahannya, ketidakfleksibilitasan, subscribe to view the full document, pekerjaan yang membosankan, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, kesaling bergantungan antara mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. Satu mesin mogok bisa menghentikan seluruh mesin lain.
Manfaat line balancing meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, meningkatkan profit, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Penggunaan line balance. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung takt time. B. Membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dalam suatu proses. Membuat rincian proses mengidentifikasikan hubungan dan urutan antara proses-proses yang berkaitan. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Setiap rincian proses harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total cycle time atau total waktu siklus pada stasiun kerja yang bersangkutan. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Identifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih waktu dengan siklus waktu yang ditetapkan, baik selisih waktu lebih rendah. E. Analisis, lakukan tindakan penyeimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kerja. Untuk dapat menyelesaikan masalah line balancing, manajemen industri harus mengetahui tentang metode kerja, peralatan-peralatan mesin, dan personil yang digunakan dalam proses kerja. Yang diperlukan adalah informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap perakitan line dan precedence relationship. Adapun tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok, dan adanya produksi setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Berikut merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan. A. Mengidentifikasi tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Dan yang terakhir, menetapkan precedence constraint jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Berikut adalah contoh gambar precedence diagram. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu, menghitung cycle time yang dibutuhkan, memberikan tugas pada pekerja dan mesin, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja, menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi, dan mencari terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus. 6. Metode pemecahan dalam line balancing. A. Metode heuristik. B. Metode analisis atau matematis. C. Metode simulasi. 7. Keseimbangan lintasan produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses pabrikasi. Keseimbangan yang sempurna tercapai apabila ada kesamaan keluaran dari setiap operasi dalam suatu rentutan itu. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap pengurusan stasiun kerja. Kecepatan yang ditentukan dari tingkatan kapasitas, permintaan, serta waktu operasi terpanjang. 8. Precedence diagram. Digunakan sebelum melangkah pada penyesuaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. 9. Istilah dalam line balancing. Waktu menganggur, keseimbangan waktu senggang, efisiensi stasiun kerja, efisiensi lintasan produksi, smooth index, dan workstation. Demikian presentasi saya mendapatkan sumber dari buku paket dan Google. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.